perangkat yang mendukung ini cara mensiasatinya gimana, Kak? Nah, itu Kak tadi. Marel datang langsung ke rumahnya. Heeh. Heeh. Berarti di sana Terus kan, mengajar gitu ya, di atau sana kan memberikan buku tugas? buku atau pokoknya yang dari sekolah itu sudah dibawa sama anak semua. Jadi ketika ada info mau pembelajaran di rumah, buku dan segala proses segala macam sarana yang dari sekolah dibawa pulang anak. Karena kita ya sedikit-sedikit kita kasih tahu ini yang mana yang susah, bisa nggak Mm, ngerjainnya. Gitu. Kalau memang mereka mm, ada pertanyaan kita jawab. Kalau mereka mm. merasa oh saya bisa bu, saya ngerti bu gitu, ya langsung aja kita gitu. Nggak nggak terlalu lama di rumah mereka kayak gitu. Tapi kalau memang mereka butuh banget, ya Mm. mau nggak mau kita memang harus ngajarin pakai APD lengkap itu. Nggak kebayang rasanya Oh, panasnya kayak gitu. oke. Dedikasi Memang saya tinggi jarang untuk post, pendidikan Indonesia. nggak sih. Memang itu keharusan keharusan seorang Kewajiban ya, guru dan Kak, benar-benar. kewajiban. Kita Benar-benar nggak ngomong itu dedikasi atau gimana, enggak, karena memang itu tugas saya seorang kewajiban. guru. Kalau saya Mm. dokter itu beda lagi gitu. Ya benar-benar benar. Wah, keren-keren. Oke, berarti datang langsung ke rumah-rumah siswa. Dan Hmm. ketika datang langsung itu dalam seminggu itu sampai berapa kali, Kak? Waktu itu saya seminggu full pernah. Jadi pernah keliling gitu. Saya Mm-mm. memang keliling-keliling ke rumahnya masing-masing karena yang pertama ada anak yang nggak punya fasilitas itu. Yang kedua saya lihat mereka gimana di rumah, belajarnya Mm-mm. seperti apa. Dan saya juga pengen Mm-mm. tahu kondisi rumahnya, lingkungannya itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang jika kita tidak tahu lingkungan tempat dia tinggal. Misal nih, Mm-mm. Pak anak ini kok nilainya jelek banget, gitu kan. Mm-mm. Mesti ini yang salah nih orang tuanya nih. Orang tuanya nggak ngasih Mm-mm. tahu cara ini, orang tuanya nggak bisa apa nemenin belajar. Tapi kita ternyata nggak pernah ke tempat dia tinggal. Kalau kita tahu, oh Mm-mm. tempat dia tinggal itu misalnya orang tuanya seorang nelayan dari pagi, berangkat pagi sebelum subuh pulang malam. Yuk, jelas Mm-mm. aja anaknya, jelas Mm-mm. aja anaknya nggak keurusan. Oh orang tuanya Oh, oke, oke. pedagang, yang Mm-mm. ini. Jadi kita nggak bisa yang namanya judgement anak itu nggak ngerti karena orang tua yang salah. Itu nggak bisa. Mm-mm. Kalau kita tidak melihat lingkungan tempat dia tinggal gitu. Benar, benar, benar. Oke, nah ini teman-teman sambil kita ngobrol bareng, kalian boleh tanya di sini. Nanti bakal Kak Marel yang jawab. Pembelajaran daring agak menarik untuk kelas rendah. Caranya gimana? Sedangkan yang pegang HP orang tuanya. Nah ini Kak ada pertanyaan nih dari Bu Dwi Wahyu Anggra ini. Pembelajaran daring agak Iya, menarik untuk kelas rendah. Caranya gimana? Sedangkan yang pegang HP orang tuanya. oke, untuk Bu Dwi ya. Ini Bu Dwi ini padahal guru senior saya nih. Luar biasa pengalamannya, hebat banget. Ini ya Bu Dwi ya. Jadi ketika kelas rendah itu kita banyakin aja tugas-tugas yang mengeksplor di lingkungan sekitarnya gitu. Misal contoh kelas rendah tuh berarti kelas berapa ya? Kelas 2 misal ya, kelas 2 tentang lingkungan, kita bisa langsung aja eksplor mereka dengan apa yang ada di kehidupan nyatanya. Contoh di kelas Mm-mm. saya ada kelas 6 tuh bukan kelas rendah sih, kelas tinggi sih. Cuman bisa ya diterapkan. Perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovipar. Mereka lihat aja di lingkungan sekitarnya, dibuat mini research gitulah. Pura-puranya jadi detektif gitu kan. Jadi detektif untuk mengetahui ayam itu berkembang biaknya dengan apa. Mereka tulis nanti di catatan kayak gitu. Jadi nggak selalu pembelajaran itu lewat HP, tapi berikan tugas-tugas yang memang berkenaan langsung dengan lingkungan seperti itu. Oke. Jadi bisalah explore lingkungan gitu. Oke. Tapi tetap apa namanya? Tetap mengacu dengan kurikulum ya, Kak ya? Betul, betul. Oke. Karena kan ada tuh, Nah, lingkungan adalah tempat pembelajaran yang terbaik untuk siswa. betul sekali, Kak. Nah, untuk kan Kak Marel ini kan ngajar kelas 6. Nah, kalau tadi kan Kak Marel udah menjelasin tuh gimana caranya pembelajaran kreatif di kelas rendah. Kalau untuk kelasnya Kak Marel sendiri nih di kelas 6, kelas tinggi, nah itu gimana caranya, strategi mengajarnya di Oke,
jarak jauh ini? Saya belum ngajar ya, Kak. Maksudnya saya belum menerapkan pembelajaran untuk awal tahun ini ya. Tapi nanti akan saya Hmm. coba. Ini baru akan saya coba loh. Saya Wah, punya oke. ini Play-Doh. Saya punya Play-Doh, ya. Heeh. Play-Doh Fungsinya? ini yang pakai gini. Ini fungsinya untuk pembelajaran bilangan bulat. Nah, pasti tahu dong fungsinya untuk apa? Agak Gimana lupa penjumlahan nih. bilangan bulat. Agak Nanti lupa saya nih. akan coba. Oke. Ini Play-Doh yang lumayan mahal ini. Waduh, lumayan mahal kayak Oh, banget ya, oke. sombong. Oke. Nah, Gimana nanti tuh, Kak, cara ini pakainya? nah, ini nanti kalau yang murah ada 2.000 isinya banyak banget. Itu bisa Mm-mm. dibeli sama anak-anak. Bisa beli Play-Doh yang dua warna aja, misal biru sama ini hijau ya, hijau sama kuning ini. Nah, nanti kita akan main penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan Oke. ini gitu. Oke, menarik Jadi sekali itu nanti nih. bisa divideokan atau nanti Oke. ketika ketika nanti ada luring toh, ada tatap Mm-mm. mukanya, nanti kita main pakai ini, pakai Play-Doh ini. Ini nanti akan Bisa. membantu proses Ah. pembelajaran mereka untuk mengenalkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Boleh nggak, Kak, dicontohin kalau memungkinkan? Waduh, mungkin kan nggak ya? Bentar, ini nanti jadi miring-miring ini. Bentar ya. Boleh dong Nah, dicontohkan? Misalnya gimana? bentar. Misalnya, kuning ini adalah bilangan bulat negatif. Oh. Sedangkan yang warna hijau itu bilangan bulat positif. Ya, diingat-ingat ya, Mm-mm. kuning negatif, bulat positif. Positif. Nanti ada penjumlahan, misalnya penjumlahan negatif 2 ditambah 3. Gini. Negatif 2 ditambah Oh. 3, kelihatan nggak? Kelihatan, Nah, kelihatan. nanti kita bikin bakso. Kita bikin bakso Ah. ya, yang warna kuning. Itu kuning apa tadi, negatif ya? Ya, Yang kuning negatif. berapa negatifnya? 2 ya? Yang iya, Bu Guru. 2. Iya, 2 ya. Ya, kita bikin baksonya Oh. 2. Satu, satu. Mm-mm. Ya ampun, ini kayak udah ngajar anakku ya. 2, gini ya. Oh. Terus yang positif berapa ini? 3 ya. 3. Mm-mm. Nah, kita bikin yang hijau 3. Bakso hijaunya 3. Itu. 1, 2, 3. Nggak kelihatan ya? Bentar ya. Mau nutup jendela dulu. Oh, gitu. Oke, baiklah. Hujan. Nah, Oke, udah. ini udah di tangannya Bu Mara, ini udah ada 3 bakso kuning dan 2 bakso hijau. Nah, 3 bakso. Sorry, kebalik. 2 bakso kuning Mm-mm. dan 3 bakso hijau. Nanti kita pasangkan, kuning sama hijau kita pasangkan. Mm-mm. Kuning sama hijau kita pasangkan. Loh, Mm-mm. ternyata ada sisa 1 bakso ini. Warnanya hijau. Oke, oke. Hijau itu apa Uh-uh. tadi? Positif ya? Positif, ya. Berarti negatif 2 ditambah 3 sama dengan positif 1. 1. 1. Ini 1 tulis. Oke. Itu kira-kira Oke. gitu lah pokoknya. Ya, oke, oke. Oh ya, Menarik pakai banget kancing ya. juga bisa. Menarik banget Pakai nih. kancing juga bisa sih. Mm-mm. Ya, ini juga pakai kancing beda warna. Oke. Nah, menarik banget ini buat guru-guru yang mengajar di sekolah dasar bisa menggunakan cara kreatifnya yang tadi udah diajarin sedikit oleh Kak Marel. Gitu. Oke. Nah, Kak, pernah nggak sih, Kak, selama pembelajaran jarak jauh ini, kan siswa kan pada akhirnya mereka belajar dari rumah. Pernah nggak ngeluh, ada orang tua siswa yang mengeluh, anak saya stres, gini, belajar dari rumah, kok pembelajarannya kayak gini sih, kayak gitu. Pernah ada keluhan kayak gitu nggak? Yang stres orang tuanya itu banyak. Oh iya, pernah ada itu kasus keluhan kalau misalnya orang tua siswa pusing menangani anak kayak gitu nggak, Kak? Pernah, banyak, sering. Kalau misalnya orang tua tuh sering, kalau anak justru seneng ya di rumah ya. Karena kan pandemi itu di Batang, itu nggak kayak pandemi sih. Jadi lebih ke Oh iya. keluar lingkungan di sekitar rumah itu masih aman. Di sekitar rumah loh ya, bukan di luar-luarnya. Jadi mereka
Mm. masih bisa main lah sama teman-teman yang ada di sekitar rumahnya itu. Tapi kan untuk orang tua kan, duh anakku ini kok nggak belajar malah main HP, malah HP Mm. dibikin apa gitu. Nah, sering Mm. banget Mm. kayak gitu. Mm. Pernah ada yang bilang kalau pembelajaran luring kan kita terjadwal ya jam misal jam 7 sampai jam 1 Mm-mm. siang. Tapi pembelajaran daring ini 1 hari full menjadi guru. Kayak gitu Kak. Apa Iya, benar? iya betul. Karena kita nggak bisa ya namanya anak-anak nanti on ya jam jam Mm. misalnya jam 9 pagi gitu. Kayak tadi Mm. kasusnya yang ada di tempatnya Bu Dwi itu kan, yang pegang HP siapa? Mm. Orang tuanya. Orang tuanya masih kerja. Jam 9 pagi, anak-anaknya gimana dong? Pakai apa? Nah, nggak bisa kan? Jadi kita Oh full ya. 24 jam kita harus standby Mm. ketika tanya, "Bu, ini caranya gimana?" Ya, mau nggak mau kita memang harus ngajarin walaupun apa? Dengan daring gitu, pakai video nanti dikirim ke WhatsApp gitu paling ya. Oke, oke. Berarti tetap harus standby gitu ya. Misal nih dalam 1 hari ada tugas. Nah, ngumpulinnya itu di jam berapa, Kak? Hmm. Kayak gitu. Biasanya nanti satu hari ada tugas tuh. Jadi anak-anak Hmm, kan oke, oke. nanti besok paling paling lambat besok jam 8 juga. Jadi 24 jam. Oh, oke. Berarti lebih fleksibel gitu ya, Jadi Kak ya. iya, Itu lebih fleksibel. mengirimkannya dalam apa namanya di Nyontek. Heeh. Kalau tempat kami memang seringnya kita langsung masuk ke grup pribadi. Jadi grup pribadi, Mm-mm. nomor pribadi gitu. Oh, Nomor nomor pribadi. pribadi. Kita Mm-mm. nggak di grup karena kalau di grup ya Oke, sinyalnya agak kurang bagus ya. Agak hilang. Halo? Cek. oke, Udah masih udah connect lagi kan? Oke. masih ya apanya? Kan ada orang tua yang bekerja di pagi hari dan nggak bisa menemani anaknya untuk belajar dan mungkin orang tua itu bekerja. Oke. Orang tua bekerja sampai malam ya kasusnya ya, sama Mm-mm. seperti tempatnya saya juga seperti itu. Sebenarnya gini sih, anak itu eh, ke sekolah justru malah orang tua menitipkan mereka di sekolah gitu. Jadi Iya. Mm-mm. sekira gini, Bu, anakku itu kalau misalnya nggak ke sekolah nanti sama siapa di rumah? Orang tua itu Mm-mm. saya ke pasar, bapaknya ke laut gitu kan, biasanya kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu kendalanya di situ sih emang. Terus kita ya Mm-mm. bilang sebisa mungkin gitu loh. Dan kita itu tadi balik lagi ke statement awal. Kita memberi penugasan yang memang benar-benar langsung ke lingkungan gitu. Jadi anak Mm-mm. meskipun dia bermain, meskipun dia Mm-mm. keluar rumah di sekitar loh ya, bukan di mana-mana, Mm-mm. tapi mereka tetap bisa belajar tugas dari ya dia sekalian aja main sambil nyatet-nyatet gitu. Main sambil nyatet-nyatet. Kayak gitu. Itu adalah strategi guru orang tua. Apakah orang tuanya itu perhatian atau enggak sama anak lewat situ?
Oke, putus-putus. Ya, sudah. Udah Ya, terhubung sudah. lagi, sorry. Karena mungkin hujan kali ya di sini jadinya jaringannya agak terkendala. Oke, betul. Memang cuaca. Tempat saya panas. Panas. Oke. Kan kita kalau misalnya pembelajaran dari rumah, pelajaran jarak jauh kan kita nggak mungkin ya bisa memantau siswa secara langsung. Padahal yang namanya penilaian kan ada penilaian selain kognitif ya Kak ya, ada afektif dan psikomotor. Nah itu gimana Kak cara penilaiannya selama jarak jauh ini? Justru ketika Mm-mm. kita pembelajaran daring, itu malah Mm-mm. yang dinilai malah yang psikomotornya. Gitu. Karena kita tadi Oke. banyak pembelajaran yang melibatkan aktivitas anak. Mm-mm. Terbalik sama pembelajaran tatap muka. Kalau pembelajaran tatap muka, Oke. kita lebih sering menilai secara kognitif, lebih sering mencari nilai pengetahuan. Tapi ketika Mm-mm. anak di rumah, nanti mereka bisa coba kamu bikin video tentang pidato gitu ya. Nanti Mm-mm. mereka akan Mm-mm. berpidato, kemudian divideoin sama orang tua. Nah, itu justru kita akan melihat psikomotornya itu di situ. Mm. Oke. Karena penilaian psikomotor itu memang penilaian yang butuh proses. Nggak bisa langsung Mm-mm. ujuk-ujuk dapat nilai gitu. Mm-mm. Ujuk-ujuk itu Mm-mm. bahasa apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba ini Oh, mereka, oke. misalnya aku bikin gini, 3 hari untuk bikin pidato, nanti direkam, Mm-mm. nanti dikirimkan ke Bumarel hari Jumat, umpamanya kayak gitu. Mm-mm. Nanti mereka pasti akan berinovasi sebaik mungkin gitu. Pasti mereka akan lebih banyak kreativitasnya. Oke, berarti malah lebih dominan penilaian secara psikomotor ya Kak ya? Iya, psikomotornya. Itu yang kadang tanpa disadari sama guru-guru kayak gitu. Mereka kan bingung ini gimana gimana gitu. Padahal asik kalau misalnya mereka. Ya, Halo, halo. sorry ya Kak Marel ya tadi. Maaf ya, Eh, sama. ini ternyata sinyal seperti itu ya remaja labil. Karena naik Iya, turun halo. sinyalnya. Nah, oke. Oh ya tadi sampai ke rencana pembelajaran ke depan Kak Marel. Rencananya kayak gimana Kak? Oke, rencana ya. Mm-mm. Ini rencana loh ya. Mm-mm. Ini rencana. Secara garis Jadi besarnya aja sih. rencananya, jadi rencananya insya Allah nanti kita akan menggabungkan Mm-mm. pembelajaran daring dan luring seperti yang aku bilang tadi, Mm-mm. blended learning, Mm-mm. dengan berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan sosial masyarakat gitu. Oke. Jadi nanti ketika pembelajaran luring kita akan cek kesiapan anak Mm-mm. ketika sudah mulai masuk di materinya Mm-mm. kayak gitu. Oke. Nah, udah hampir 1 jam hari ini Teacher Talk bareng Kak Marel ya Prihatna Kusuma Wardani. Terima kasih Kak Marel atas waktunya. Padahal Kak Marel ini baru pulang dari sekolah tapi langsung live bareng kita. Makasih banget dan juga teman-teman yang udah menonton Teacher Talk episode 2 kali ini. Oh iya Kak, yang terakhir mungkin pesan-pesan untuk guru-guru di Indonesia. Oke, sesuai dengan visi dan misi Bhinneka Foundation Iya, tentunya. Bhinneka Foundation. Jadi kita belajar itu harus melihat bagaimana situasi kondisi di lingkungan budaya anak. Mm-mm. Jangan sampai nanti dalam kondisi pandemi seperti ini kita ngotot dan ngoyo Mm-mm. untuk mengejar capaian yang ada di kurikulum. Mm-mm. Nah, Oke. kalau kita sudah ngerti kondisi sosialnya bagaimana, lingkungannya seperti apa, insya Allah pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum akan tercapai. Oke, jadi intinya kita tidak perlu mengejar target sesuai dengan kurikulum dalam keadaan normal ya Kak ya, tapi tetap mengonvert Iya, kurikulum 2013 dalam keadaan normal itu ke dalam kurikulum pembelajaran jarak jauh seperti itu, ya nggak Kak? iya, Oke, nah betul. itu tadi teman-teman, jadi intinya mungkin dalam pembelajaran secara jarak jauh ini kita bisa memblending
antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring, karena tidak semua siswa itu memiliki media belajar dan fasilitas belajar yang sama. Jadi menggunakan dua cara belajar itu mungkin lebih efektif daripada hanya menggunakan cara belajar secara daring saja. Terus selain itu mungkin kita bisa mengambil cara kreatif yang tadi udah diajarin sama Kak Marel dengan menggunakan Play-Doh, itu tadi kreatif banget. Jadi ketika pembelajaran matematika ya Kak ya tadi menggunakan malam ya, kalau misalnya di Jawanya itu malam. Lilin plastisin. Iya, malam, betul. Itu tadi Plastisin. bisa dijadikan sebagai contoh, dan juga tadi jangan ngoyo, intinya tetap disesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Seperti itu. Makasih waktunya Kak Marel. Terima kasih. Oke, sama-sama. Tetap menjadi guru keren dan guru yang terus menginspirasi anak-anak di Indonesia. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Kak Marel ya. Amin, dan ketemunya jangan daring loh ya. Oh iya, main ke Pati nanti kalau udah selesai pandemi. Insya Allah. Ya. Kalau ada kegiatan di sana nanti aku main-main ke Pati. Oke, teman-teman, makasih juga yang udah menonton dan udah menyempatkan waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Teacher Talk episode selanjutnya. See you. Makasih.